Halo guys, bertemu lagi dengan saya Hotma. Oke, lama sudah saya tidak buat video. Terakhir tuh waktu saya masih hamil dan kira-kira udah mau 2 bulan lah. Dan sekarang baru sempat buat video. Ini pun dadakan sebab anak saya lagi mau diayun. Jadi sekarang umur dia udah mau jalan 2 bulan ya guys, udah mau jalan 2 bulan dan sekarang baru buat video. Oke guys, jadi pengalaman saya waktu waktu baru lahiran tuh, saya kan memang lahiran normal tapi banyak jahitan. Itu sebabnya, jadi nggak boleh banyak-banyak gerak. Jadi waktu habis lahiran pun saya nggak sempat buat video. Waktu di hospital pun saya nggak sempat buat video sebab time sekarang kan saya lahiran kan time lagi pandemi yang sekarang kan. Jadi di hospital itu tak boleh ada yang melawat, tak boleh ada yang menjaga di sana. Jadi ceritanya waktu saya mau lahiran itu, cerita sedikit ya. Waktu saya mau lahiran, saya pecah ketuban itu Senin. Saya pecah ketuban Senin. Terus saya dibawa ke hospital, rumah sakit. Terus dibawa ke hospital sebab bahaya kan kalau udah pecah ketuban, harus dibawa cepat-cepat ke hospital kan. So waktu dibawa ke hospital, di situ dicek bukaan, belum ada lagi bukaan, tapi air ketuban sudah pecah lah. Cuman saya terus ditahan dan masuk ward, langsung masuk ward dan langsung nginap di rumah sakit, tapi sendirian. Suami dan keluarga nggak boleh masuk, dan barang-barang kita pun barang-barang untuk baby, barang-barang untuk mami, untuk saya itu pun harus dititip dengan security. Nanti security yang bawakan ke ward macam itu. Jadi guys, situ sedih sih sebenarnya, kesepian pun ada, udah menahan sakit tapi nggak ada yang boleh jaga, nggak ada yang boleh melawat seperti itu. Tapi itu memang SOP yang di sinilah di Malaysia seperti itu. Terus saya melahirkan itu time PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. So harus ikuti SOP yang ada lah. Jadi singkat ceritanya, jadi saya melahirkan itu kan pecah ketuban itu Isnin. So saya lahiran itu Rabu. Jadi orang pun tertanya-tanya juga kan, oh kenapa boleh pecah ketuban Isnin masih bertahan hari Rabu? Itu nanti bukankah apanya itu kering, dia bilang kan ketubannya itu bahaya loh kering, dia bilang. Tapi waktu saya di hospital itu saya dipantau dokter. Jadi dari pokoknya 24 jam dipantau lah, dicek jantung baby, jantung saya juga, pergerakan baby juga, semua dicek. Habis itu untuk supaya air ketuban tuh nggak kekeringan ataupun nggak terkena bakteri, kan bahaya kepada si baby. Dokter itu bagi antibiotik. Jadi saya dibagi antibiotik lah lewat infus seperti itu dalam 9 botol macam itu. Itu sebabnya saya bertahan sampai Rabu baru saya lahiran, itu pun petang jam 4.50 hampir mau jam 5 lah baru saya lahiran. Terus pas time waktu Rabu itu, sebab dicek lagi, pokoknya dari Isnin sampai Selasa saya selalu dicek bukaan, tapi tetap bukaan nggak nambah. Oke, yang Selasa adalah permulaan bukaan, pagi 1 dan petang tuh 2, mau malam lah.
bukaan 2. Las-las Rabu lagi dicek, Rabu baru bukaan 3. Terus dicek lagi siangnya itu tetap bukaan 3, belum ada lagi bukaan selanjutnya. Seharusnya kan harus sampai bukaan 10 kan baru boleh melangsungkan persalinan normal, tapi saya tak sampai lah, sampai itu masih dalam bukaan 3. Dan las-las tuh dokter jumpai, dia cakap kita akan masuk labor room dan dia akan masukkan obat supaya memancing kontraksi, supaya ada bukaan seperti itu. Sebab udah terlalu lama kan, dari Isnin tak boleh lama-lama juga kan, takutnya baby buang kotoran dulu di dalam seperti itu kan bahaya kalau the baby buang kotoran di dalam. So yang Rabunya itu dokter usahakan supaya hari itu juga lahir. Dan kira-kira jam 10:30 saya masuk labor room kan 10:30, dan sudah masuk obat. Setelah masuk obat jam 11 saya mulai rasakan kontraksi yang luar biasa guys, 2 kali lipat dari kontraksi yang biasa. Walaupun saya belum pernah rasakan kontraksi yang biasa macam mana, yang biasa lah. Saya kan masih belum ada pengalaman nih, tapi kata nurse tuh ini kontraksi memang lebih sakit dari kontraksi yang biasa, dia bilang. Dan di situ awal-awal ya ke nurse saya cakap macam itu, ya tapi jangan takut, dia bilang. Doa saja, dia bilang, doa terus kamu harus kuat. Dan start dari jam 11 tuh udah kontraksi guys. Kontraksinya itu awal-awal 5 menit sekali, dan berikutnya mulai dari start jam 12 3 menit sekali, 2 menit sekali. Ya ampun, mau cakap ya, susah mau cakap lah. Yang pasti di situ saya pikir saya macam apa ya, macam ada malaikat pencabut nyawa tahu di situ. Susah mau cakap lah, intinya saya menjerit-jerit kesakitan di situ sebab kontraksi yang luar biasa. Anak yang pertama kan, belum ada pengalaman apa-apa. So itu semua alat-alat infus semua kena dengan tangan saya sebab saya banyak gerak, sampai nurse tuh marah-marah. Dia cakap jangan terlalu banyak gerak, nanti jantung baby lemas, dia bilang. Tapi saking sakitnya memang saya bergerak-gerak guys. Tapi las jam 3 saya sudah tahan. Las saya panggil dokter, saya teriak-teriak panggil dokter sebab saya cakap nurse saya tak tahan lagi. Bilang saya panggil dokter, dia bilang sabar puan, dia bilang. Dia cek lagi, tahu masih hampir bukaan 5 guys. Udah jam 3, masuk obat itu 10:30, tapi dicek lagi jam 3 masih bukaan 5. Itu pun belum sampai lah kata dokter, belum sampai lagi bukaan 5. Las saya udah nggak tahan lagi di situ sebab saya pun udah kepenatan, habis tenaga di situ. Dan las saya pukul 4 lah kan, pukul 4 memang betul-betul saya tak tahan lagi di situ. Tapi itu nurse kan keluar semua, dan 4:30 memang saya teriak lah panggil dokter macam itulah saya teriak, dan semua dokter masuk tepat jam 4:30 macam itulah. Dokter bilang siapkan semuanya, dia bilang. Dia cek lagi masih bukaan 5 guys, tadi kan belum cukup 5, hampir 5. Dan pas dokter itu pas dokter itu cek masih bukaan 5.
Tapi saya cakap, dokter saya nggak tahan lagi dokter, saya mau sisar saja. Saya takutnya di sini guys, saya takut saya tak boleh mengedan atau meneran, saya tak boleh mengeran. Macam mana anak saya? Di waktu itu yang saya pikirkan itu adalah anak saya, bukan saya lagi. Anak saya, dalam hati saya, janji anak saya selamat, janji anak saya selamat, intinya itulah saya cakap dengan dokter, dokter saya tidak kuat lagi, saya mau sisar saja, saya cakap, sebab saya takut terjadi apa-apa dengan anak saya. Tapi dokter cakap, puan doa, dia bilang, puan boleh lahiran normal, dia bilang. Dia sebab jantung baby pun masih oke, dia bilang. Sekarang apanya di puan, kuncinya di puan, dia bilang. Dokter bilang kan. Itulah waktu las saya disuruh tenan itu dia bilang keluarkan semua tenaga, ini las, dia bilang, sebab kepala baby sudah nampak, dia bilang. Terus las saya meneran sangat kuat. Waktu baby udah keluar, saya rasa gelap semua. Sampai dokter-dokter pun cakap, saya tutup mata di situ guys, tutup mata. Sampai dokter-dokter semua goncang-goncang saya, dia cakap, puan, anak puan sudah lahir, dia cakap, anak puan sudah lahir, dia bilang. Tengok puan, laki-laki atau perempuan, dia bilang. Saya macam susah lah mau cakap kan, tapi saya ada dengar suara baby menangis, sebab baby kan diletak di dada saya kan, jadi saya dengar itu. Tapi dokter-dokter semua, banyak dokter di situ, jadi dokter itu semua goncang-goncang saya, puan bangun, dia cakap, ada orang cakap lah semua, las buka mata puan, buka mata, dia bilang, anak puan sudah lahir. Las saya buka perlahan mata saya tengok anak saya. Setelah saya menangis, dan disitulah saya terbuka lagi mata saya guys, setelah melihat anak saya menangis di dada saya. Ya ampun, pokoknya luar biasa pertolongan Tuhan. Waktu saya melahirkan, saya pikir saya udah nggak ada, saya pikir saya udah mati saat itu. Tapi setelah saya mendengar suara anak saya menangis di dada saya lupa akan sakit yang barusan saya alami. Dari waktu saya dijahit kan, dokter cakap banyak jahitan, maaf ya puan, dia cakap, apa dok, saya cakap seperti itu. Tapi saat itu waktu dijahit saya nggak rasa apa-apa lah. Waktu udah naik masuk ward lagi, nah disitulah saya rasa mungkin biusnya udah hilang kan. Disitulah saya rasa sakit yang luar biasa, duduk tak boleh, dan tumpah semua darah, sampai tempat tidur pun semua kena, dan hingga ganti balik itu semua spray selimut pun semua diganti gara-gara saya. Dan saya tukar lagi semua pembalut tetap juga tumpah. Itulah saking banyaknya darah keluar. Nah itulah pengalaman saya guys waktu melahirkan, luar biasa. Tapi yang saya tahu di sini pertolongan Tuhan itu luar biasa dalam bagi saya, dimana macam mustahil sih bagi manusia kan, masih bukaan 5, tapi saya diizinkan untuk melahirkan secara normal. Semua karena pertolongan Tuhan. Oke guys, dan saya melahirkan baby boy, berat dia 2,86 dan tinggi dia 52 cm. Oke guys, dan gitulah ceritanya. Dan Rabu saya lahiran, dan saya ditahan 2 hari lagi, dan Jumat baru saya dibolehkan pulang, sebab harus tunggu 24 jam sebab mereka masih cek itu jahitan lagi. Itu sebabnya saya ditahan lagi. Dan yang sedihnya juga waktu sebab pandemi ini kan,
orang tua pun tak boleh datang sebab penerbangan antar bangsa kan belum buka. So mama bapak saya pun tak boleh datang dari Indonesia, dan puji Tuhan saya ditolong oleh kakak saya dan mak tua saya di sini. Puji Tuhan ada mereka yang, sebab saya kan belum tahu apa-apa, namanya first pertama kali kan, tapi puji Tuhan lah ada mereka yang nolong, yang ngajari, yang first juga mandikan anak saya. Terima kasih untuk kakak dan semua. Terima kasih untuk doa-doa semua yang turut mendoakan persalinan saya, dan terima kasih banyak-banyak buat doa-doanya. Doakan juga biarlah nama anak saya Derel bertumbuh dan sehat, kuat, jadi anak yang baik, anak yang patuh sama orang tua. Oke guys, thank you ya yang udah ngikutin saya dari mulai pregnant hingga sekarang udah lahiran. Inilah Derel, mau saya tunjukkan muka dia. Nah guys, dia lagi tidur dia guys. Inilah Derel. Nah kejap lagi dia bangun tuh. Oke guys, terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya. See you next video. Bye bye.